Halo, kembali lagi di Jaya Production. Hari ini saya akan ngajak kalian buat mengetahui tentang ikan kakap putih atau biasa disebut sibas ataupun baramundi di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Untuk pembelian sendiri di BBW Lampung mempunyai hidup sendiri. Nah, untuk hidup itu kita pelihara di bak freezer dengan kapasitas 10 ton air, yang mana pemijahan dilakukan di bak ini, kemudian pemeliharaan juga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus ketahui dulu apa sih itu ikan kakap putih. Jadi ikan kakap putih ini merupakan salah satu komoditas unggul di perikanan di Indonesia, karena ikan kakap putih memiliki cita rasa yang sangat enak dan sering kita jumpai di rumah makan. Nah, untuk pemijahannya sendiri, kakap putih ini termasuk hewan yang sangat mudah untuk dipijakan untuk sekarang, karena untuk sekarang itu sudah ada metode pemijahan secara massal. Nah, kalau kita lihat di sini di bak pemijaan ini itu terdapat kurang lebih ada 8 pasang dengan frekuensi 1:1, yang mana nanti setelah kita bahas di proses pemijaannya, kemudian di Indonesia itu ikan kakap putih biasa disebutnya tuh baramundi ya, atau enggak sibas, itu menjadi salah satu incaran untuk para nelayan karena memiliki harga yang tinggi pasaran. Baik, untuk step pertama yaitu pemeliharaan induk. Jadi untuk pemeliharaan induk sendiri kita menggunakan bak raksasa ya, karena berukuran yang 21 kali dan dalam. Ini untuk pemeliharaan sendiri kita menggunakan sistem massal. Jadi ada sekitar 80 ekor induk dalam satu bak. Dan untuk pemeliharaannya yaitu yang pertama itu pemberian pakan. Untuk pemberian pakan itu kita pakai 2 jenis ya, pakan alami dan pakan buatan. Untuk pakan alami kita pakai ikan, jenisnya ikan kulisi. Kemudian untuk pakannya kita pakai pakan GR ukuran 20. Nah, untuk frekuensi pemberiannya itu 1 kali sehari. Jadi setiap pagi hari sekitar pukul jam 8, ya jam setengah 8 sampai jam 8. Kemudian kita ada sirkulasi air. Jadi kita penurunan air sekitar 70% setiap pagi hari, kemudian diisi kembali pukul 12 siang, jam kedua. Lalu di bak pemeliharaan ini kita bukan hanya ada ikan kakap sebagai komoditas utamanya yang dipelihara, tetapi kita juga menggunakan ikan nila sebagai biosecurity untuk memakan lumut agar kolam tidak terlalu kotor. Karena kan untuk ikan kakap kita ketahui bahwa ikan kakap itu karnivor ya, jadi tidak memakan lumut. Nah, kita pakai ikan nila sebagai biosecurity untuk mempertahankan kebersihan kolam dari lumut. Step selanjutnya yaitu seleksi induk. Nah, kalau kita misalkan ingin memindahkan, tentunya kita memerlukan induk yang baik, karena induk itu merupakan faktor yang paling penting pada saat keberhasilan pemijahan. Kemudian faktor keturunan juga termasuk telurnya, kemudian larva yang dihasilkannya nanti itu sangat tergantung terhadap induk. Nah, itu kita ada bak yang digunakan untuk proses penyeleksian induk. Nah, kita kan tadi udah lihat bak pemeliharaan ini, pemeliharaan masalnya induk. Nah,
Kemudian kita ambillah beberapa sampel atau misalkan induk yang akan kita gunakan. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, kita menggunakan induk yang sudah berumur 2 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena ketika umur segitu, maka itu sudah bisa mulai reproduksi. Kemudian kalau misalkan kalian bertanya, masa produksi kakap itu sampai kapan sih? Nah, untuk masa produksinya itu kakap bisa digunakan atau bisa paling lama itu sekitar 8 tahun. Nah, kemudian nanti untuk seleksinya kita itu menggunakan metode stripping, induk jantan dan induk betina. Kalau misalkan induk jantan, kalau misalkan sudah siap untuk kerja, dia akan mengeluarkan sperma. Begitupun yang betina juga akan mengeluarkan telur. Kalau kita kemudian untuk seleksi itu, ini yang paling penting, kita nggak boleh ngasal, kita harus cari induk yang sehat, kemudian bebas dari bakteri atau penyakit ataupun parasit juga, kemudian tidak cacat. Itu beberapa contoh kalau kita akan gunakan. Nah, untuk proses selanjutnya setelah kita seleksi itu mendapatkan induk yang unggul ya kan, ya pokoknya tahapan tadi sudah kita lewati. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan induk yang akan bijak. Nah, untuk pemeliharaan induk sendiri itu tidak jauh berbeda sebelum diseleksi ya. Cuman yang membedakan itu untuk induk yang akan bijak itu menggunakan tambahan vitamin. Nah, yang kita pakai itu jenisnya Natur E, jadi berfungsi untuk mempercepat proses perkembangan reproduksinya, kemudian menjaga kesehatan ikan agar ikannya tidak sakit dan tidak stres. Karena seperti yang saya katakan tadi, ikan atau induk ikan ini sangat mempengaruhi dari hasil telur dan larva pada saat akhir perbicaraan. Jadi kita harus benar-benar treatment induk itu dengan baik banget. Kemudian kita ada manipulasi lingkungan, yaitu melakukan penyerutan dan penaikan air secara prop ya setiap hari, sama seperti tadi pemeliharaan induk yang massal, yaitu kita turunin setelah setengah jam atau 1 jam setelah pemberian pakan, kemudian kita kembali isi di jam kedua atau di siang hari. Jadi ya seperti lingkungannya di laut lah. Nah, itulah teman-teman mengenai ikan dalam pemeliharaan ikan cakap. Untuk selanjutnya nanti kita bahas stadia larva dan stadia benih ya. Stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih, bye.